Halo teman-teman Indonesia yang selalu berakhlak mulia. Jadi begini ya, teman-teman nggak usah gundah gulana dengan konten video saya. Emang konten saya ini dengan secara sadar saya bikin untuk menghina Malaysia. Kita nggak pernah menghina orang, nggak pernah. Tapi kalau kita dihina, mampus dia saya bikin. Ngomong pendatang haram Indonesia banyak di Malaysia. Biasanya ya, yang namanya kecolongan itu hanya 1 atau 2, 3 pendatang haram yang bisa masuk, yang bisa lolos dari ketatnya penjagaan. Nah, itu namanya kecolongan. Tapi kalau bisa sampai ribuan, 4.000 orang, 5.000 orang, itu bukan kecolongan, itu korupsi. Imigrasi korupsi, polisi korupsi. Mereka bermain dengan sindikat-sindikat setempat. Masa pendatang haram bisa sampai 4.000, 5.000? Kan kacau itu, penjagaan negara. Hukumnya lemah. Kalau hukum kita kuat, ya bisa orang akhirnya meloloskan diri masuk ke Indonesia. Tapi cuma 1, 2. Begitu mereka dengan bangga menyiarkan pendatang haram dari Indonesia. Padahal itu permainan sindikat semua. Banyak orang Malaysia yang minta pekerja, tapi dengan harga yang sangat murah. Nah, ini yang dimainkan oleh para sindikat di Malaysia. Mereka menyelundupkan orang dari Indonesia. Yang dicari itu orang yang bodoh-bodoh, kampungan, miskin. Nah, itu yang dicari. Dijanjikan kehidupan yang baik di Malaysia. Ternyata mereka ditipu. Sampai di Malaysia. Begitu ketahuan oleh pemerintah, mereka lepas tangan, tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya yang kena siapa? Yang kena citra buruknya siapa? Kita Indonesia. Dibilang pendatang haram. Padahal mereka pendatang haram ke Indonesia bukan hanya untuk cari kerja. Mereka menyelundup narkoba. Coba. Ini habis ini saya kasih videonya Mbak Ika Wulandari. Dengar dah. Bagaimana pendatang haram dari Malaysia masuk Indonesia. Wih, mulutnya kalau menghina kita, pendatang haram dari Indonesia. Sialan. Padahal itu permainan sindikat semua. Permainan orang-orang jahat di Malaysia sana. Oke, kita lihat videonya. Nanti saya kasih tahu video satu lagi yang menggambarkan bagaimana pendatang haram dari Indonesia bisa masuk Malaysia. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Baru-baru ini ada warga negara Malaysia yang mencoba masuk ke wilayah Indonesia dengan cara menyelundup masuk secara diam-diam. Bahkan yang lebih parahnya, mereka berdua ini membawa barang terlarang yaitu narkoba. Aduh. Berita ini saya dapatkan melalui website resmi milik kompas.com dengan judul 2 warga Malaysia ditangkap bawa sabu saat melintas di jalan tikus perbatasan. Beritanya seperti ini, 2 warga negara Malaysia ditangkap membawa narkoba jenis sabu-sabu saat memasuki wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Tepatnya mereka tertangkap di Jagoy Babang, Kabupaten Bangkayang, Kalimantan Barat pada hari Minggu yang lalu tanggal 15 Oktober 2023. Memang seperti yang kita tahu bahwa di Pulau Kalimantan sana tuh perbatasan antara Indonesia dan juga wilayah Malaysia
itu deket banget. Kedua lelaki warga negara Malaysia ini ditangkap di Kecamatan Bengkayang pada jam sekitar 10 malam. Dan pada saat itu memang beberapa anggota prajurit penjaga perbatasan sedang melakukan patroli rutin. Lalu tim patroli pun melihat ada gerak-gerik yang mencurigakan dari orang yang tidak dikenal ini. Nah, mereka pun bergerak dan juga mengejar kedua orang lelaki tersebut. Kemudian begitu kedua orang ini ditangkap, mereka pun dimintai keterangan. Nah, setelah disoal siasat, mereka berdua pun mengatakan mereka tidak memiliki paspor dan sengaja masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal. Kemudian badan mereka pun serta barang bawaannya diperiksa. Ternyata diketemukanlah satu buah paket plastik yang berisi narkoba yang diduga adalah jenis sabu-sabu seberat 10 gram. Selain itu, mereka juga membawa alat hisapnya sekalian nih, alat hisap sabu itu. Memang sih 10 gram itu kelihatannya ringan ya. Kalau untuk ngukur beratnya tepung terigu atau untuk ngukur beratnya beras itu ya ringan banget lah. Tapi kalau barangnya adalah sabu-sabu, jelas harganya lumayan mahal. Kan katanya setengah gram sabu-sabu itu ya berapa ya? Saya juga nggak tahu sih harganya narkotika. Apalagi kalau 10 gram. Sudahlah masuk Indonesia secara ilegal, mereka membawa barang narkotika ini yang diduga akan dijual ke orang-orang Indonesia. Nah, itu tadi adalah beritanya mengenai dua orang lelaki warga negara Malaysia yang akan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu ke orang-orang Indonesia. Oke, sekian mengenai berita hari ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, benar kan? Mereka masuk Indonesia secara haram. Bukan untuk cari kerja, tapi bawa sabu-sabu. Gila orang Malaysia ya. Mulut besar. Emang Malaysia tuh nggak punya malu. Kesalahan kita jadi gede-gedein. Padahal mereka tuh biadabnya minta ampun. Nah, sekarang ada video satu lagi, kita lihat bagaimana nasib warga kita yang tertipu masuk Malaysia. Dijanjikan dapat pekerjaan bagus, dijanjikan dapat penghidupan yang bagus di Malaysia, ternyata mereka dimasukkan secara ilegal. Ayo. Ini macam mana masuk? Kita masuk laut feri. Kita naik apa kan juga tak tahulah, saya kena ragut, tak tahu pergi mana, poket duit tak ada. Jadi kita turun nak naik bas, tengok poket dah tak ada. Selepas tu adalah kenal orang sana kan. Dia cakap tak apa, kerja sini je lah. Saya macam mana, saya kena ragut ni, duit tak ada. Itulah. Lepas tu tinggal duit macam mana? Tempat tinggal semua. Tempat tinggal tu kadang kita tidur kat surau. Berapa lama tidur surau tu? Tak lama, 2 minggu macam tu lah. Lepas tu macam mana boleh dapat duit? Kena kerja terus ke macam mana? Tanya-tanyalah ke kedai ke apa, basing kerja lah. Janji kita boleh bertahan kan. Bagi meraih simpati pihak berkuasa, dia juga mendakwa telah menjadi mangsa penipuan ejen dalam urusan untuk mendapatkan visa pekerja yang sah. Cuma tu hari memang nak buat tapi tak boleh, kena tipu tu. Sebab itulah kita takut kan. Kita tak pandai dan lagi orang cakap nak buat permit kena ada syarikat bos. Kadang kita punya bos tak nak buat permit. Macam restoran gaji 1,000, 1,200. Nak buat permit kadang ejen cakap 7,000, mana cukup. Masuk duit tu 2,000 lebih, kena tipu. Lepas tu buat sekali lagi kena tipu. 2 kali kena tipu ejen. Tambah pekerja restoran ini lagi, dia juga dalam proses untuk pulang ke negaranya menerusi program rekalibrasi pulang yang dilancarkan sejak 16 November 2020. Saya nak balik juga sebab kita baru sudah nikah tu kan. Oh, dah kahwin? Baru nikah 2 bulan macam tu lah. Ni last ni 25 bulan ni kita nak urus semua, kita nak balik kampung. Ini vaksin belum lagi ya? Kita tu pun kita nak vaksin sebab kita nak balik kan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud, hampir 180,000 pendatang asing tanpa izin telah dihantar ke negara masing-masing. Dengar, hampir 180.000 pendatang asing tanpa izin. Bagaimana mungkin pendatang asing segitu banyak bisa masuk? Kalau enggak korupsi, permainan dengan imigrasi.
permainan dengan polisi. Emang sindikat-sindikat Malaysia tuh jahat kok. Lanjut. Menerusi program rekalibrasi pulang, Jadi demikian teman-teman ya. Rakyat Indonesia jangan terlalu mudah percaya kepada mulut orang Malaysia. Mereka tuh munafik. Mereka tuh pembohong. Ngomong aja Islam digede-gedein. Tapi hatinya itu jahat. Kasino dihalalkan. Perjudian, pelacuran dihalalkan. Hasil pajak-pajaknya dipakai subsidi beras, subsidi BBM. Munafik negara itu. Jadi jangan terlalu cepat percayalah sama orang Malaysia. Pembohong, pembual. Dan kemudian kita sebagai bangsa Indonesia ya, kalau dihina jangan diem. Kita lawan. Kita hina balik. Selama mereka menghina kita, selama itu kita menghina mereka. Belum tahu aja orang Indonesia tuh. Seluruhnya itu bermental pejuang. Mereka akan bergerak ketika negaranya dihina atau diancam. Saya kok gedak sekali sama orang-orang Malaysia nih. Bisanya negara kita itu direndahkan, dihina. Padahal kita punya kenyataan terbalik. Negara kita negara kuat, negara besar, negara mayoritas Muslim dunia, negara ekonomi nomor 1 di ASEAN, TNI kekuatan nomor 13 di dunia, Angkatan Laut nomor 4 di dunia. Teknologi kita sangat maju. Jangan berkecil hati, lawan bangsa manapun yang akan menghina kita, kita lawan. Silahkan pukul mereka melalui kolom komentar. Hahaha.